Selamat siang Pak Fajar dan Mas Mbak Asisten. Perkenalkan saya Frederick Yunatan Yusanto dengan LRP 5025211121 dari pemrograman berbasis kerangka kerja A. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk mendemokan hasil kuis 1 PBKK saya untuk yang nomor 4, yaitu disuruh mengimplementasikan atau membuat program koleksi album foto yang bisa menghimpun foto, deskripsi, informatif foto diambil atau metadata, dan juga bisa menghapus maupun update. Nah, ini programnya berbasis UWP atau Universal Windows Platform. Jadi untuk programnya di sini saya sudah buat pada Visual Studio. Di sini saya coba run. Lalu ini untuk tampilan program awal saya. Tampilan awalnya seperti ini. Di sini terlihat ada beberapa grid tempat untuk menaruh fotonya. Di sini saya tersedia 20 grid. Lalu pada masing-masing gridnya terdapat pertama ada fotonya. Lalu di bawah fotonya ada deskripsi atau nama fotonya. Di sini misalnya Lionel Messi, Ronaldo, Neymar, Ronaldinho, dan lain-lain. Lalu di bawah nama atau deskripsinya ada ukuran fotonya. Di sini ada ukuran 800 kali 800, 1920 kali 1261, dan lain-lain. Di samping ukurannya, di samping kirinya ini juga ada tipe filenya, yaitu JPG file. Setelah itu di bawahnya ada juga rating fotonya. Di sini ada dari 1 sampai 5. Nanti kita bisa sesuaikan atau atur sesuai keinginan. Lalu untuk fiturnya yang pertama di sebelah kanan atas ini ada zoom dan delete selected image. Yang untuk zoom ini, jika kita klik, pertama ada untuk mengatur ukuran grid itemnya. Di sini kita bisa atur sesuai keinginan, ke kiri semakin kecil, kecil, kanan makin besar-besar. Dan juga ada fitur fit to screen. Jika kita on kan, ini akan menyesuaikan dengan ukuran layar kita. Nah, lalu selanjutnya ada fitur delete selected image. Jadi kita misalnya kita pilih suatu image, misalnya kita pilih yang ini, Toni Kroos, kan ini sudah ke select ya. Kita klik tombol delete, maka dia akan terhapus. Selanjutnya, selain fitur itu juga ada fitur edit fotonya. Kita klik fotonya, misalkan yang Lionel Messi. Di sini pertama ada fitur zoom dulu. Kita bisa menyesuaikan ukuran sesuai yang kita mau, semakin besar ke kanan, semakin kecil ke kiri. Kita juga bisa klik fit to screen jika ingin menyesuaikan dengan ukuran layar kita, atau show actual size jika ingin melihat ukuran aslinya. Lalu selanjutnya ada tombol edit. Di sini editnya bermacam-macam, ada edit title atau deskripsinya, edit rating bintangnya dari 1 sampai 5, exposure, temperature, tint, contrast, saturation, dan blur. Yang pertama itu edit deskripsi foto. Misalnya di sini namanya Lionel Messi, kita edit jadi Messi saja. Lalu di sini bisa mengatur bintangnya dari 1 sampai 5. Di sini bisa 3, bisa 4, juga bisa 5 dan sesuai keinginan kita. Lalu kita pertama bisa mengatur exposure, yaitu gelap terangnya gambar. Semakin ke kiri semakin gelap, semakin ke kanan semakin terang. Lalu ada temperatur untuk mengatur kesan hangat dinginnya gambar. Semakin ke kiri semakin terlihat kesannya dingin, dan semakin ke kanan terlihat kesannya semakin hangat. Lalu selanjutnya ada tint untuk mengatur warna juga, tapi di sini mengatur semakin ke kiri semakin tampak berwarna merah, dan semakin kanan semakin tampak berwarna hijau. Lalu ada kontras untuk mengatur tajam enggaknya suatu gambar, semakin ke kiri semakin terlihat tidak tajam, semakin kanan semakin terlihat tajam. Lalu ada saturation, di sini untuk mengatur gambar itu semakin mencolok atau tidak. Semakin ke kiri ini semakin tidak mencolok, semakin kanan semakin mencolok atau semakin cerah ketajamannya. Lalu blur, di sini untuk mengatur blur atau tidaknya suatu gambar, semakin kanan ini semakin blur, semakin ke kiri semakin jelas atau tidak blur. Lalu selanjutnya di bawah juga ada tombol reset. Reset ini jika kita ingin mengatur ke pengaturan awal atau default reset. Lalu kita juga bisa save gambar yang telah kita edit tadi. Misalnya kita akan save, kita bisa save pada folder yang kita inginkan. Misalnya kita
save di picture, kita beri nama Messi God misalnya. Kita save. Maka di dalam komputer tadi kita juga akan menemukan hasil yang telah kita simpan tadi. Kita bisa buka dan hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya ini tampilan setelah kita edit-edit tadi. Di sini juga tersimpan hasil yang telah kita edit. Demikian hasil final project hasil kuis 1 kami. Dari saya sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.